Selamat pagi anak-anak didik kami dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita lanjutan mengenai materi gereja, di mana pada sebelumnya kita telah banyak membahas tentang perpecahan-perpecahan gereja yang dilatar belakangi oleh berbagai perbedaan-perbedaan dalam pendapat ataupun dalam suatu kebanggaan pribadi lepas pribadi. Nah, untuk pagi ini Bapak mau menjelaskan bagaimana tidak lanjut tentang perpecahan-perpecahan terjadi. Kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27 dan Yeremia 29 ayat 4 sampai 7, itu bahan Alkitabnya. Nah, kemudian apa yang terjadi perpecahan-perpecahan dan yang melatar belakanginya. Di sana jelas dikatakan bahwasanya perpecahan-perpecahan itu terjadi diawali dari Yerusalem, karena mereka yang berkunjung ke sana berasal dari berbagai negara. Jadi mereka memiliki bahasa ataupun paham yang berbeda, namun mereka menjadi Kristen mula-mula, Kristen perdana. Ya. Kalau kita kembali kepada Kisah Para Rasul 2 tentang peristiwa turunnya Roh Kudus, gereja mula-mula itu mereka itu dari berbagai negara berkumpul. Nah, kemudian lanjutannya yaitu di mana pada saat jemaat-jemaat sudah mulai ada dan yang kembali ke daerahnya, termasuk di daerah Korintus, mereka selalu secara ciri khas mereka itu membanggakan tentang karunia-karunia roh yang mereka miliki, ya, yang mereka ketahui. Nah, yang kedua, di gereja timur dan gereja barat juga terjadi perpecahan dengan sudut pandang daripada pengakuan iman Nicea dan Konstantinopel, ya, di mana pengakuan iman Nicea dan pengakuan iman pengakuan iman Konstantinopel, di situ ada perbedaan daripada pengakuan iman rasuli yang menjelaskan bahwasanya penekanan daripada kristologi, penekanan tentang karya Yesus. Kalau memang sebelumnya itu ada Katolik Timur menganggap bahwa Bunda Maria sangat berperan penting dalam hal karya Tuhan. Nah, jadi itu yang melatar belakangi terjadi perpecahan-perpecahan. Namun kita harus anggap bahwasanya perpecahan-perpecahan itu adalah suatu hal yang positif, ya. Nah, yang kemudian di mana perpecahan-perpecahan berikut itu oleh karena Martin Luther yang menentang daripada gereja-gereja barat juga tentang dalil ketentuan-ketentuan orang-orang yang dapat disucikan ataupun dikuduskan, ya. Dengan apa? Dengan alasan bahwasanya orang-orang yang harus mengakui dosanya dan memberikan tebusan kepada pemimpin gereja, ya. Jadi ini ditentang oleh Martin Luther, dikatakanlah itu dengan penghapusan daripada surat siksa. Itu yang sangat ditentang oleh Martin Luther, ya. Surat siksa itu adalah bagaimana dosa kita harus kita bayar seperti tradisi ataupun budaya pada perjanjian lama. Kalau kita berdosa, kita harus mengorbankan daripada persembahan kepada Tuhan dan dibakar. Itu masih budaya yang lama, dan itu ditentang oleh Martin Luther dengan tujuan tidak membiasakan kebiasaan-kebiasaan daripada pada masa zaman Musa. Karena Martin Luther sudah yakin bahwa Kristus adalah satu-satunya dasar kita untuk percaya. Iman kita dapat dibangun dengan ajaran-ajaran Yesus yang telah kita terima. Itu. Nah, memang untuk mengenal gereja sedikit saya plesetkan, sedikit saya singgung. Terkadang kita sangat sulit mengenal gereja kita. Karena apa? Karena memang pada dasarnya untuk diri kita sendiri pun susah kita dengar, kita kenal, ya. Jadi kita harus berkaca pun kita di kaca, di cermin. Terkadang kita tidak menyadari tentang siapa kita, ya. Nah, kalau memang menyangkut gereja,
ya. Masing-masing pribadi, orang-orang yang memang memiliki spesifik atau kekhususan yang dibanggakannya, ya itulah yang menjadi perpecahan paham dalam gereja. Nah, kemudian bagaimanapun gereja tetap harus berjalan. Nah, kepada siswa kami ini sangat perlu kami ingatkan, karena memang inti utama pembelajaran kita di sini bagaimana kita mencari perbedaan-perbedaan yang ada, ya. Silakan siswa kami lihat nanti di Wikipedia, ya. Ada websitenya, https://id wikipedia.org/wiki/protestan. Nanti bisa kamu buka websitenya untuk mencari gambar ataupun skema perbedaan-perbedaan gereja yang ada di daerah kita. Nah, maaf dulu kalau memang ada gangguan sedikit bagaimana tentang perbedaan-perbedaan ini, karena memang ini harusnya tatap muka, dan mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa tatap muka untuk menjelaskan dan membentuk skema-skema perbedaan gereja. Nah, tugas kepada siswa, tolong dibuka website itu dan digambarkan, ada di situ 4 gambar. Kalau kamu buka nanti website itu, klik websitenya dan klik lagi gambar. Nanti akan muncul gambar-gambar skema daripada denominasi gereja, dan gambar itulah yang perlu kamu tuliskan dan menjadi tugas. Sekian pertemuan kita untuk pagi ini. Selamat pagi.